saya ingin tahu perasaan ibu lah. Bagaimana perasaan ketika gagal jadi pilgub? Kan pasti kecewa Bu. Pasti. Tapi kemudian sekarang dia sukses jadi menteri. Nah, ini bisa nggak dideskripsi? Nggak ada orang yang kalah kemudian bahagia, kan nggak ada. Iya. Jadi kalau saya sih manusiawi saja kalau saya kecewa. Tapi saya merasa bahwa saya tidak terlalu lama tenggelam dalam kekecewaan itu. Tapi saya nggak pernah mengeluarkan air mata untuk itu. Oh tidak ya. Ya, kalah iya. Banyak saya tahu persis kenapa kalah saya. Namanya logis sih, keterbatasan itu dapat 42 saya bisa bayangkan ada teman-teman yang sudah sosialisasinya masa ini lama, bahkan mungkin itu dapatnya cuma saya bayangkan iya sih. Logistik tidak menjadi satu-satunya. Ada yang beranggapan bahwa pragmatisme masyarakat itu cukup tinggi dalam event-event seperti itu, tapi saya melihat bahwa tidak semua masyarakat itu bisa gebiak mereka tingkat pragmatisme tinggi. Karena saya melihat bahwa para menteri menjalankan visi-visi presiden. Menjalankan visi dan misi itu, maka profil APBN kita di Kementerian Ketenagakerjaan ini 76% diarahkan untuk peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia kita. Angkatan kerja yang bekerja 57,5%, mereka itu pendidikannya SMP ke bawah. Bekerja untuk penempatan di dalam negeri maupun di dalam negeri dengan tingkat pendidikan yang seperti itu, maka mereka berada pada low skill. Selama ini PMI kita, pekerja migran kita itu didominasi oleh mereka yang low skill. Sementara angka pengangguran kita ini dari angkatan 133 juta itu ada pengangguran kita ada 7.050.000, 40 sampai 50.000 angka pengangguran kita. Itu ternyata justru didominasi oleh mereka dengan tingkat pendidikan tinggi, SMA, SMK, SMA, perguruan tinggi. Tidak adanya link and match. Jadi orang gengsi kelihatan dulu ya. ya, jadi mereka kenapa yang mereka yang pendidikannya SMP ke bawah itu ya karena mereka mau bekerja apa saja, sementara yang pendidikannya tinggi tentu ingin bekerja sesuai dengan keahliannya, sementara kompetensinya tidak diterima di pasar kerja. Ini jadi oleh karena itu, maka yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini adalah meningkatkan kompetensi mereka yang tadi yang low skill tadi, yang kompetensinya rendah. Kemudian kita juga akhirnya terus membangun skill mereka yang sudah harapan kita bisa diterima di pasar kerja, lulusan SMK, SMA, perguruan tinggi. Jadi program yang kita kembangkan akhirnya ada 3% scaling. Jadi melakukan skilling, upskilling, dan reskilling. Mereka yang tadi yang kompetensinya rendah kita melakukan scaling. Kemudian mereka yang sudah SMK tapi ternyata tidak kompatibel dengan kebutuhan pasar kerja, kita berikan upskilling, atau mereka yang ter-PHK itu kita berikan reskilling. PMI dengan TKAD kita saat ini Pak untuk 2020. Oke. Sangat tidak imbang. TKA kita 100.000 TKA. Kira-kira sekitar seratusan ribu TKA di sini ya. Kalau PMI kita, World Bank itu kira-kira memperkirakan PMI kita itu udah 9 juta. Memang mereka banyak sekali yang menempuh jalur ampersenda. Yang terkini dari Kemenaker, katakanlah barangkali mereka ada di Timur Tengah, kita tahu di Timur Tengah juga ada corona, di Korea Selatan juga ada corona gitu. Apakah ada program Ibu misalnya perlindungan untuk mereka seperti apa agar mereka tetap tenang di? Kami punya Atnaker, Atas Ketenagakerjaan di 12 negara. Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, Arab Saudi, Qatar, Abu Dhabi, Kuwait, Jordan,
Arab kita tahu ya, Italia. Iya, Arab itu ada 12 negara, nanti bisa datanya. Atas perwakilan ini adalah perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan layanan ketenagakerjaan kepada PMI kita. Secara reguler kami memantau bagaimana PMI kita. Setiap hari itu ada berapa dari mereka melaporkan bagaimana kondisi PMI kita. Di meja saya nggak ada berapa, berarti nggak ada berita. Yang terakhir itu memang ada PMI kita kebetulan juga ilegal di Singapura terdampak virus corona, tapi yang pembantu itu. Tapi sudah diisolasi selama 14 hari dan dinyatakan negatif. Sekarang udah. Bu. Apakah ada yang Ibu tolak misalnya karena polisi dari China nggak boleh masuk ke sini? Seberapa banyak maksud saya? Katakanlah ke Morowali atau ke Mekarta, ada mereka yang ditolak? Kita tidak memberikan perpanjangan visa karena seiring dengan kebijakan imigrasi yang belum mengizinkan TKA dari Cina untuk masuk ke Indonesia. Kalau kami ngikutin prosedur WHO. Kritikan yang menganggap RUU Cipta Kerja itu tidak pro pekerja. Beberapa saat kalau saya lihat dianggap pro asing, kemudian soal upah, kemudian ada beberapa hal yang kemudian dianggap merugikan para pekerja. Kami sebenarnya memfasilitasi dialog sosial itu melalui tim yang dibentuk oleh Pak Menko. Tim ini tim tripartit, teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, kemudian teman-teman mewakili pengusaha itu Apindo dan Kadin, dan kami dari pemerintah. Tim ini tidak hanya melakukan komunikasi publik, tapi tim ini juga kita berharap teman-teman juga mengkaji substansi dari RUU ini. Kita juga berharap teman-teman juga memberikan masukan terkait dengan aturan pelaksana dari undang-undang ini. Ini kan baru RUU, jadi baru rancangan undang-undang, belum menjadi undang-undang. Prosesnya panjang. Dengan upah buruh yang dianggap semakin kecil, saya kira tidaklah benar. Karena prinsipnya ada 2 syarat penting yang harus ada dalam pemberian upah. Yang pertama didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, dan tidak boleh di bawah upah minimum. Upah minimum ditetapkan pemerintah diatur dengan formula terdapat variabel kenaikan upah minimum, yaitu pertumbuhan ekonomi, dan ini yang paling penting hanya berlaku untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya di bawah 1 tahun. Upah minimum akan menggunakan standar provinsi, padahal sebelumnya bisa diatur dengan standar kota kabupaten. Yang pertama, upah minimum pada hakikatnya berfungsi sebagai jaring pengaman. Jadi jaring pengaman itu batas terendah yang digunakan sebagai pengaman agar pekerja atau buruh itu tidak dibayar lebih rendah dari upah minimum. Kemudian penetapan upah minimum hanya pada UMP saja merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan konsep upah minimum sebagai safety net. Dengan menetapkan upah minimum hanya pada level provinsi, akan terjadi penyederhanaan upah minimum yang memiliki implikasi positif. Sampai saat ini selama bersama-sama di pemerintahan, Pak Jokowi menjadi pembantunya. Karena saya belajar banyak dari beliau tentang kegilaan beliau bekerja. Itu luar biasa. Mulai dari menteri sampai sekarang saya nggak pernah istirahat kayak beliau sering ngomong kerja. Itu memang tidak hanya beliau ucapkan, tapi beliau memang orangnya itu kerja. Dan beliau memiliki timeline yang cukup ketat untuk mengeksekusi suatu kebijakan. Misalnya keberanian beliau untuk mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja saya berharap kepada DPR 100 hari, itu kan beliau menghitung dengan baik kebutuhannya suatu kebijakan itu dikeluarkan. Rasanya kan saya lebih muda lah dari beliau. Harusnya kan lebih punya semangat kerja yang lebih dari beliau. Itu yang saya beruntung punya kesempatan bisa menjadi pembantunya. Nggak ada tipu. Ini aja sebenarnya, kalau saya misalnya tidurnya lewat jam 12, maka saya harus bayar paginya. Itu saja sih, istirahatnya terukur. Jadi
Saya kira kalau kurang istirahat pasti akan mempengaruhi konsentrasi. Ya, jadi saya harus menyeimbangkan itu. Ya sekarang lebih rajin lah. Olahraga dikit. 30 menit lah. Olahraga apa Bu? Jogging? Enggak, ya treadmill aja di rumah. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.